Nasi bungkus ekonomis 2 lauk saja, tidak ketinggalan ada sambelnya. Buat bekal, piknik, jualan atau Jumat berkah pun bisa. Nasinya pulen, lauknya sederhana, sangat nikmat sekali. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya, dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi bungkus ekonomis 2 lauk. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus sampai selesainya nanti. Pertama, saya buat nasi putihnya dulu ya teman semua. Di meja ini sudah ada 1 kg beras. Tentunya pilih beras dengan kualitas yang bagus ya, supaya nanti jadi nasinya itu bisa pulen. Dan berasnya ini sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Berasnya saya masukkan dulu ya ke dalam Mito Digi Rice Cooker. Saya masukkan air. Saya ratakan dulu ya permukaannya supaya matangnya bisa merata ya. Supaya nasinya itu aromanya wangi, saya masukkan daun pandan ya teman semua. Dan saya tutup rice cookernya. Ini Mito Digi Rice cooker canggih dan modern, cuma 700 ribuan saja. Panelnya full digital, ada 8 pilihan mode memasak dan low watt mulai 150 watt. Kalau untuk masak nasi harian sudah pasti hasilnya pulen. Inner paint coating anti lengket dari Jepang. Lebih berkualitas, lebih tebal, tidak gampang ngelotok. Yuk ibu-ibu pakai rice cooker Mito, bisa untuk bikin nasi rendah gula juga. Pakai kode promo Mito XDC 25, pasti dapat harga menarik. Nasinya sudah matang ya, saya buka dulu Mito Digi Rice cooker. Nah teman semua bisa lihat ya, nasinya pulen banget. Ini bikin nasinya pakai Mito Digi Rice cooker. Bisa dilihat ya, pulen sekali. Selanjutnya saya akan bikin lauk pertamanya dulu ya, telur bumbu Bali. Di meja ini sudah ada 12 telur ayam yang sudah direbus dan sudah dikupas. Sebelum dimasak, telurnya saya goreng dulu ya. Minyaknya sudah panas. Digoreng sampai kecoklatan ya teman semua. Telurnya sambil digoyang-goyang gini, dibolak-balik juga ya, supaya merata ya, sampai warnanya kecoklatan ya. Telurnya sudah kecoklatan ya teman semua. Saya akan angkat telurnya dan ditiriskannya. Saya haluskan dulu ya semua bahan untuk bumbunya telur bumbu Bali. Ada cabai merah yang besar, cabai rawit merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, dan jahe. Saya tambahkan minyak goreng ya. Saya tutup. Sekarang saya mulai masak telur bumbu Bali ya. Saya tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk ya teman semuanya. Sambil saya tambahkan bahan yang lainnya ya. Ada lada bubuk. Kemudian ini garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Asam jawa. Diaduk-aduk sampai bumbunya ini tanak ya, sampai matang, sampai aromanya harum. Apinya sedang saja supaya tidak gosong. Ini saya tumis bumbunya tanpa minyak ya.
Karena tadi waktu memblender bumbunya itu saya menggunakan minyak, jadi tidak perlu ditambahkan minyak lagi. Sudah cukup ya. Bumbunya sudah matang ya teman semua. Saya akan tambahkan air. Saya aduk-aduk dulu supaya tercampur rata air dan bumbunya. Saya masukkan telur yang sudah direbus dan sudah digoreng ya. Nah, ditunggu sampai mendidih, sampai bumbunya ini meresap ke dalam telur ayamnya dan sampai susut pastinya ya airnya. Telur bumbu Bali sudah matang ya teman semuanya. Airnya sudah susut. Telurnya ini bumbunya sudah meresap, jadi pasti sangat enak. Jangan lupa dicicip rasanya dulu ya teman semua. Disesuaikan selera masing-masing saja. Untuk rasa asin manisnya kalau kurang boleh ditambahkan garam ataupun gulanya. Ini sudah pas banget, saya sudah cicip. Saya akan matikan dulu apinya. Berikutnya saya akan membuat lauk yang kedua ya, tumis buncis. Di meja ini sudah ada buncis segar yang sudah dibersihkan dan sudah dicuci bersih. Buncisnya saya potong-potong dulu ya. Saya potong-potong serong seperti ini. Untuk buncisnya, kalau teman semua mau menggunakan baby buncis yang kecil-kecil itu boleh-boleh saja ya. Ini saya menggunakan buncis biasa. Tapi rasanya juga sama ya, sama-sama enak nantinya. Saya potong semuanya ya, sampai habis semua bahannya. Bahan untuk bumbunya tumis buncis, semuanya serba dirajang saja ya. Ada bawang merah, bawang putih. Begitu juga ada cabai merah besar dan cabai hijau yang besar. Jadi tidak ada yang diulek ya, atau di blender. Cukup diiris atau dirajang-rajang saja. Sekarang saya mulai masak tumis buncisnya ya. Saya akan tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang atau diiris tipis. Ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang harum. Aromanya sudah harum, bawang merah dan bawang putihnya. Saya masukkan cabai hijau dan cabai merah besar ya yang sudah diiris-iris. Oke, ditumis-tumis sampai semua bahan yang ditumis ini juga mengeluarkan aroma yang harum ya. Aromanya sudah harum dari semua bahan yang masuk, baik bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan cabai hijau yang besar. Saya akan masukkan air secukupnya saja ya teman semua, karena ini hanya untuk melarutkan bumbunya saja. Saya tumis-tumis lagi sampai tercampur rata. Saya masukkan bahan yang belum dimasukkan, ada garam, lada bubuk, kaldu jamur. Diaduk-aduk lagi ya. Saya masukkan buncis yang sudah diiris-iris atau dipotong-potong serong ya. Diaduk-aduk terus sampai bumbunya meresap ya teman semua ke dalam buncisnya. Tumis buncisnya sudah mateng ya teman semua, sangat simpel banget. Bumbunya sudah meresap ya dan airnya sudah susut. Jangan lupa dicicip rasanya ya, sesuai selera masing-masing saja. Kalau mungkin mau ditambah garamnya, kalau kurang asin silahkan. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak, sudah pas.
Saya matikan dulu apinya ya. Sekarang saya mulai bungkus nasinya ya teman semua. Saya menggunakan daun pisang. Kalau teman semua mau menggunakan kertas bungkus nasi, boleh ya teman semua. Oke, daun pisang ini tadi sudah sempat saya panggang di atas api kompor supaya tidak mudah pecah ya daunnya. Kemudian saya taruh nasi ya teman semua. Untuk takarannya sesuai selera aja ya, dikira-kira saja. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya rapikan, sedikit ditekan-tekan ya. Saya akan masukkan ikannya atau lauknya. Namun sebelum itu saya akan alasi dulu dengan daun pisang supaya nasinya tidak kena lauknya ya. Oke, saya kasih 1 butir telur beserta bumbunya, ini sangat enak teman semua. Oke, kemudian ada sambal bacak. Untuk pelengkapnya ini lebih enak ya, menambah rasa enak. Kemudian ada oseng buncisnya yang tadi sudah dibikin ya. Oke, sudah cukup. Kalau cukup seperti ini, kemudian saya sebelum dibungkusnya ini ditutup, saya akan kasih tutup lagi dengan daun pisang. Nah, kemudian kita tutup ya, dirapikan. Oke, kemudian saya semat menggunakan tusuk gigi ya. Jangan khawatir, ini tusuk giginya baru teman semua. Ya, oke. Kemudian sisi yang sebelahnya juga sama, kita tutup. Kita semat juga menggunakan tusuk gigi. Nah, sudah jadi. Tampilannya seperti ini teman semua. Cukup cantik ya. Saya akan coba bungkus semuanya. Jadi berapa bungkus sampai selesai ya, secukupnya daun.